Lu pernah nggak sih ngerasain satu momen ketika lu main sosial media, lu ngelihat ada beberapa orang atau beberapa kelompok atau orang-orang yang aktif di media sosial, itu tiba-tiba kok cepet banget berubah opininya. Hari ini dia dukung A, besok tiba-tiba dia ikut arus si B. Nah, hal-hal yang kayak gini kan ini ngebuat gua langsung mikir, loh ini gua doang yang mikir seperti ini atau emang semua ini udah diarahkan? Nah, ini yang menarik dan ini yang akan kita bahas karena hal-hal seperti ini tuh nggak terjadi di era sekarang aja. Di zaman dulu bahkan ratusan tahun lalu udah ada cara pembentukan sebuah opini. Jadi jangan heran kalau misalkan lu melihat suatu informasi dan lu langsung menangkap informasi itu dengan apa adanya tanpa lu pilih-pilih, tanpa lu cari tahu sebab dan akibat dan lain sebagainya, dan lu terbawa oleh arus informasi tersebut. Ya itulah yang dinamakan media dan propaganda, dan itu udah terjadi dari era-era zaman dulu. Bedanya kalau zaman dulu penyampaian opini-opini tersebut disampaikan melalui mimbar-mimbar atau suatu perkumpulan, atau hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Tapi beda zaman sekarang lu sambil rebahan juga udah bisa membuat suatu opini di media sosial. Lu sambil rebahan, lu ketik komentar atau lu membuat suatu postingan di Facebook, itu udah bisa menggiring beberapa pemikiran-pemikiran orang yang melihat opini lu di internet. Oleh karena itu gue akan bahas tentang sejarah media dan propaganda. Oke, kita langsung masuk ke bagian satu, yaitu pembahasan tentang propaganda. Buat lu yang belum pernah tahu atau buat lu yang belum pernah dengar kata propaganda, itu tuh kadang-kadang kesannya selalu negatif yang kita dapat. Padahal makna dari propaganda itu sendiri tuh sederhana banget, yaitu propaganda adalah usaha mempengaruhi cara orang berpikir. Itu propaganda. Dan propaganda ini tergantung siapa yang make. Kalau yang make atau yang menggunakan alur propaganda ini adalah orang yang baik, maka akan digunakan kepada hal-hal yang baik juga. Tapi beda kalau propaganda ini dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin merugikan kelompok lain atau merugikan orang tertentu, ya ini kesannya udah nggak baik. Dan dalam sepanjang sejarah, kekuasaan itu selalu ngerti satu hal: kalau mau menguasai rakyat, maka kuasai dulu cara berpikirnya. Maka dari itu propaganda ini selalu dipakai oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Sekarang kita langsung masuk pada bagian yang kedua, yaitu pada zaman abad pertengahan. Nah, lu bayangin ketika abad pertengahan pada saat itu belum ada yang namanya internet, belum ada TV, belum ada radio, belum ada hal-hal yang seperti sekarang untuk memudahkan kita menyebarkan atau meluaskan sebuah opini atau informasi. Bagaimana cara orang-orang tersebut memperluas atau menyebarkan opini tersebut? Pada era tersebut, orang-orang tertentu melakukan cara-cara untuk menyebarkan informasi. Yang pertama, salah satunya menggunakan mimbar dan khutbah. Asal lu tahu, pada saat itu tempat ibadah bukan sekedar rumah untuk beribadah, tapi rumah itu dijadikan juga suatu tempat untuk menyebarkan atau menyampaikan suatu opini atau informasi tertentu. Bahkan ada juga raja-raja atau orang-orang yang punya kekuasaan yang ingin memperkuat legitimasinya. Dia tuh harus memastikan bahwa dirinya itu dikabarkan baik oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu. Nah, kalau itu udah terjadi, para orang-orang yang punya kuasa itu tuh merasa aman karena udah disampaikan langsung di forum khutbah misalnya, atau di tempat ibadah sebagai informasi dan otomatis sebagai pembentukan opini bahwa raja tersebut atau orang yang punya kekuasaan tersebut adalah orang yang bagus. Nah, kita langsung masuk ke cara yang kedua, yaitu penyampaian informasi atau penyebaran opini menggunakan surat dan pengumuman resmi. Jadi pada zaman kekhalifahan Abbasiyah misalnya, setiap ada kebijakan-kebijakan yang besar, informasi tersebut akan langsung dikirimkan melalui surat ke wilayah-wilayah yang besar juga. Nah, yang menariknya adalah cara ini dipakai dengan cara yang paling sopan dan cara yang paling meyakinkan. Jadi di surat itu, di informasi itu bahasanya tuh sopan banget, bahasanya tuh halus banget. Jadi seakan-akan apa yang ada di dalam surat itu bukan perintah, tapi lebih kepada ajakan, sampai akhirnya orang-orang pada saat itu tuh merasa, wah ini tuh sebuah ajakan untuk kita loh. Padahal kita nggak sadar bahwa hal-hal seperti itu sudah dibentuk gitu. Memang tujuannya untuk mempengaruhi cara berpikir kita, yaitu untuk mempropaganda kita. Lalu yang ketiga, cara penyebaran opini atau penyebaran informasi-informasi pada saat itu menggunakan cerita dan narasi. Jadi kalau zaman sekarang aja banyak kan selebgram atau motivator-motivator yang bilang, kalau lu
jago public speaking maka lu bisa menguasai semuanya, dan itu benar adanya. Karena zaman dulu orang yang jago bernarasi, orang yang jago bercerita itu bisa mempengaruhi cara berpikir orang. Makanya zaman dulu juga tuh diceritakan kepada rakyat-rakyat biasa kalau raja itu adalah seorang sosok yang sangat luar biasa, sebagai sosok setengah ilahi gitu, setengah Tuhan. Udah gitu raja tuh bijaksana, raja itu adil, raja itu selalu ingin memakmurkan rakyatnya. Nah itu semua kan bentuk daripada cerita dan narasi, sampai akhirnya tuh rakyat tuh mikir, oh iya ya, raja itu luar biasa banget. Sampai akhirnya timbullah suatu opini, timbullah suatu pemikiran atau dogma di masyarakat atau di rakyat itu. Nggak ada yang bisa tuh ngebantah omongan raja tuh, nggak ada pada zaman itu. Sampai makanya zaman waktu itu tuh terasa raja itu udah kayak Tuhan. Nah, karena tadi kita udah bahas cara penyebaran opini di abad pertengahan, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu era modern. Nah, di era modern inilah penyebaran informasi atau sebuah opini itu udah gampang banget meledaknya gitu. Apalagi pas waktu ada momen mesin cetak tuh udah semakin mendunia gitu bahasanya. Mesin cetak tuh udah semakin banyak banget, di mana-mana ada. Apalagi orang-orang yang punya kekuasaan pada saat itu ini bener-bener memanfaatkan yang namanya mesin cetak. Sampai akhirnya dia membuat suatu berita, dia akhirnya membuat suatu pamflet, dia menyebarkan informasi dengan gaya-gaya yang lebih humoris, yang lebih menarik, yang lebih realistis. Dan mesin cetak ini itu nggak dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuasaan aja. Pemerintah, kelompok politik, bahkan kelompok agama pada saat itu udah punya alat baru, yaitu mesin cetak, dengan tujuan untuk mempermudah tujuan mereka menyampaikan opini atau informasi kepada rakyat-rakyat yang susah dijangkau. Dan setelah itu, ini ada lagi nih yang luar biasa banget nih, senjata yang lebih powerful lagi, yaitu pada era tersebut keluar di abad 20, yaitu radio. Nah, ini semakin powerful lagi. Orang-orang pada saat itu yang punya kepentingan tuh seneng banget, anjir udah ada radio, gue gampang banget nih menyampaikan informasi atau opini gue, kan kayak gitu. Makanya kalau lu ingat-ingat atau coba lu tanya sama orang tua lu atau engkong lu atau nenek lu, biasanya tuh yang muncul di radio-radio tuh langsung suara penguasanya gitu. Jadi suara-suara penguasa tuh bisa langsung masuk ke ruang tamu kita, ke kamar tidur kita, ke tempat istirahat kita. Makanya kenapa akhirnya radio ini menjadi sangat powerful di zaman tersebut untuk jadi alat penyebaran informasi atau sebuah opini pada saat itu. Dan disinilah propaganda halus mulai dijalankan. Yang disampaikan ini bukan cuma soal fakta, tapi bagaimana fakta itu diceritakan. Kalau seandainya ceritanya sama, tapi cara penyampaian itu beda, yaitu hasilnya akan beda juga. Hasil yang diterima oleh orang yang mendengar atau orang yang membaca itu tuh pasti beda kalau cara penyampaiannya juga beda. Nah, dari itu semua ternyata masih ada lagi nih senjata yang paling gila lagi, yang paling powerful lagi, yaitu kita masuk ke bagian 4, era media sosial dan internet. Ini semakin gila lagi penyampaian informasinya, penyebaran opininya ini semakin gila. Lu bayangin aja, di zaman yang serba cepat ini siapapun tuh bisa bikin opini, siapapun bisa menyampaikan informasi. Bedanya sama zaman dulu apa? Kalau zaman dulu yang bisa menyampaikan informasi atau membentuk atau menyampaikan dan menyebarkan sebuah opini itu hanya orang yang punya kekuasaan. Nah, makanya zaman sekarang itu sudah semakin gila lagi kan. Apalagi untuk orang yang punya kekuasaan. Untuk orang-orang kayak kita aja, orang-orang biasa ini udah bisa menyebarkan opini. Gimana mereka yang punya kekuasaan, punya alat, punya pasukan, tinggal bikin, upload, jadilah suatu opini baru. Tapi masih ada satu hal yang sama di era zaman dulu dan zaman sekarang, yaitu siapa yang paling cepat viral, bukan siapa yang paling benar. Kita kadang emang nggak sadar kalau kita sedang diarahkan, kita sedang dipropaganda, kita sedang dimainkan, emang nggak kerasa. Kayak sekarang aja sih algoritma tuh seneng banget sama hal-hal yang rame, hal-hal yang memunculkan perdebatan atau hal-hal yang membuat suatu perbedaan sendiri. Sampai akhirnya tuh gue mikir, di zaman sekarang tuh gue ngerasa kayak orang-orang tuh hidupnya dikendalikan banget sama algoritma. Dari cara berpakaiannya itu sampai ngeliatin di TikTok, terus dan lain sebagainya. Itu akibat dari alur media dan propaganda. Dan itu semua, itu yang membuat kita menjadi kita yang hari ini. Dan langsung kita masuk ke bagian kelima, kita harus bagaimana. Di situasi seperti ini, kita seharusnya bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bisa kita ambil, mana yang tidak boleh kita ambil.
Jadi kita nggak bisa pukul sama rata kalau semua orang itu kita curigain, semua orang itu punya maksud tertentu. Nggak juga. Yang penting kita bisa paham mana yang perlu kita ambil dan mana yang tidak perlu kita ambil, mana yang perlu kita contoh dan mana yang tidak boleh kita contoh. Dan nggak terasa kita udah masuk kepada closing. Intinya dari semua pembahasan tadi ada beberapa kesimpulan yang gua pahami dan bisa kalian catat juga, yaitu sejarah ngajarin kita satu hal. Kekuasaan boleh berpindah, teknologi boleh berubah, tapi permainan mempengaruhi seseorang itu tetap sama. Bedanya cuma medianya. Kalau dulu pakai mimbar, lewat khutbah, lewat koran, lewat radio, lewat surat, dan sekarang lewat apa? Lewat algoritma. Mungkin kalau lu punya pendapat sendiri atau lu punya opini sendiri dalam hal ini, lu bisa langsung tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like, dan share UUS ID supaya kita akan bahas hal-hal yang lebih menarik ke depannya. Terima kasih.